ini tanggal 17 Juli 2026 dengan saya selaku Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Amanah Rakyat Indonesia LBH Pari, ditemani oleh rekan saya Amar Hakim dengan Ibu Aminah dan Ibu Aisyah dan Bapak Nono. Hari ini beliau datang ke kantor kami mengadukan tentang laporan yang diduga mandek ya. Laporannya terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu tentang perlindungan anak. Masalah pasal 80 ayat 3. Jadi untuk lebih jelasnya laporan itu bagaimana untuk kronologi nanti akan sampaikan langsung dengan beliau. Singkat ceritanya, ibu ini punya anak yaitu atas nama almarhum Farel Hamidi. Beliau pada malam hari keluar setelah itu mendengar kabar bahwa beliau telah meninggal dunia. Jadi beliau mengadukan, laporan tersebut sudah dilaporkan ke salah satu polsek yaitu Polsek Cilengsi yang sampai hari ini belum ada kabar. Nah, tidak lanjutnya untuk mencari keadilan ya, jadi dugaannya macet. Oleh sebab itu boleh Bu memperkenalkan diri, silakan Ibu. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dan suami saya Nono sebagai orang tua korban yang bernama almarhum Farel Hamidi. Hari ini saya hadir di sini untuk mengawal jalannya rilis kasus terkait wafatnya anak saya yang diduga kuat menjadi korban tindak pidana kekerasan anak hingga mengakibatkan meninggal dunia. Jadi kami sekeluarga hadir di sini untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya buat Farel ya. Seperti yang rekan-rekan ketahui, anak kami Farel Hamidi telah tiada akibat kekerasan fisik yang tidak dianiaya pada tanggal 9 Mei tahun 2026 sekitar pukul 2 dini hari. Kehilangan Farel adalah pukulan yang sangat berat bagi keluarga. Karena Farel adalah anak yang ceria dan masa depannya telah direnggut secara paksa oleh tindakan yang kejam ini. Kejadian ini sudah kami laporkan ke Polsek Cilengsi dan saat itu sudah diamankan katanya 2 orang. Tapi sampai saat ini saya belum ada jawabannya lagi. Tidak tahu kelanjutannya. Ini kasus pembunuhan loh ya, bukan anak saya itu bukan binatang. Harapan dan tuntutan kami dapat keadilan yang seadil-adilnya. Dan kami meminta agar proses hukum berjalan dengan transparan, jujur, dan tanpa pandang bulu. Kami memohon kepada aparat penegak hukum dan majelis hakim nantinya untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya dan maksimal kepada pelaku sebagai undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah. Jadi sudah sempat diceritakan bahwa kasusnya itu dugaan pembunuhan ini terhadap almarhum ibu ya Bu ya? Ya. Waktu itu Ibu dengar kabar itu kapan Bu? Itu Kejadiannya, dengar kabar singkat cerita Farel tahu-tahu Ibu kok bisa tahu sudah ada cowok saya sudah meninggal, bagaimana itu Bu? saya dikabarin itu. Bapaknya atau bagaimana? Saya yang dikabarin, Ibu, ya? bapaknya lagi narik. Ibu dikabarin? Dikabarin saya jam 5 awalnya sama tetangga tuh namanya Malka ngasih tahu kalau, tapi dia nggak ngasih tahu, cuman nanyain kakaknya doang. Sama saya, kata saya nggak boleh, kakaknya mah udah nikah jangan main. Terus pulanglah dia, ada lagi datang lagi 5:30, namanya Mumu, itu temannya almarhum, ngabarin bahwa almarhum itu udah ada di RSUD, cuman dia enggak ngabarin kejadian yang sebenarnya. Ngabarinnya bahwa Farel masuk rumah sakit Bi, kata dia begitu. RSUD mana Bu? RSUD Cilengsi. Saya tanya kan, emang kenapa Farel? Farel kena begal. Nah, awal beritanya seperti itu.
saya siap-siap lah ya, membawa berkas, bawa kakak, bawa kartu kesehatan, terus sama ini, terus saya langsung ke rumah sakit sama ponakan diantar ya. Sampai di rumah sakit saya tanya security ya di mana awalnya, ibu katanya ibu siapa, saya orang tuanya Farel, tunggu sebentar ya bu. Terus dia langsung panggil dokter yang nangani, langsung bilang ke saya, ibu masuk aja ke dalam. Saya langsung diajak ke dalam, dijelasin lah, mohon maaf bu, anak ibu udah meninggal. Saya awalnya nggak percaya, kata anak saya kan katanya kena begal. Terus waktu lagi mana, kata saya, temannya kan dikabarinnya kan berdua ya, sama tetangga saya tuh si Ica. Ternyata udah di sana keadaannya ya emang udah nggak ada. Saya diantar tuh ke ruang jenazah, baru saya percaya bahwa itu Farel. Setelah di rumah sakit, setelah saya ke ruang jenazah, gak lama ternyata di sana udah ada ini ya, Polsek Cilengsi ya, Kanit sama penyidik. Kalau nggak salah dia udah ada dia, kalau nggak salah namanya Pak Arsya gitu ya. Terus satu lagi Pak Kanit, saya lupa namanya. Terus saya diminta keterangan bahwa diminta keterangan data, bukan keterangan, diminta data. Saya isi data. Terus tadinya saya urus tuh mau untuk surat kematiannya, visumnya. Saya urus udah selesai, saya mau minta izin pulang, ternyata nggak boleh kan ya, saya nggak dikasih pulang dulu, katanya suruh nunggu ya, surat izin dari kepolisian. Saya kata pihak rumah sakit, ibu harus ada surat izin dulu nih dari polisi. Saya tunggu kata Pak Adit, sebentar ya bu, nunggu Pak Kapolsek. Ibu masih tahunya dia dibegal tetap ya, belum tahu apa ya? Iya, belum tahu. Nunggu Bapak Kapolsek selanjutnya. Terus setelah Pak Kapolsek datang, saya dibawa ke ruangan ya, diajak ngobrol, bahwa dijelasin lah bu kronologinya seperti ini katanya. Setelah itu saya, ya Pak, saya sekarang saya nggak apa-apa, saya udah ikhlas, namanya juga musibah, kata saya anggapnya musibah ya ini, karena nggak ada yang mau lah seperti ini. Saya mau bawa pulang aja Pak anak saya. Terus kata Kapolsek, jangan bu, katanya ibu harus ini dulu, anak ibu harus diotopsi. Awalnya saya nggak mau Pak, saya menolak karena saya kasihan, anak saya udah kelamaan dari semalam, soalnya dari jam 2 sampai saya jam 1 masih di rumah sakit kan. Setelah itu saya berunding, di situ diajak berunding sama Pak Kapolsek, ada Kanit ya, ada dari pihak polisian. Ya ibaratnya saya dengan terpaksa ya, dengan berberat hati saya mengizinkan. Karena apa? Saya takut. Ada penyampaian atau ada apa? Ibu takutnya kenapa? Ya maksudnya takutnya tuh kasihan gitu, anak saya udah keadaannya seperti itu, harus diotopsi lagi. Saya kan nggak tahu otopsi seperti apa, yang saya tahu tuh otopsi itu ya kayak dibedah gitu ya. Terus saya kasihan Pak, saya mau pulang aja, nggak apa-apa, saya ikhlas. Jangan bu, kalau ibu menolak nanti ibu menghalangi penyidikan, kata Pak Kapolsek. Nanti ibu kena pasal ya, saya jadi takutnya di situ. Saya dibilang nanti kena pasal. Ya udah ya, dengan berat hati ya saya izinin. Kata Kapolsek, insya Allah bu, kalau ini ibu izinin di otopsi, nggak lama pelakunya bakal ketangkep, tadi gitu. Kita sampai salaman lah, sampai Kapolsek, demi Allah bu, saya bakal usut tuntas kasus ini. Alhamdulillah ya kan, saya ibaratnya ada yang nolongin, dibantu. Udahlah, setelah itu, setelah saya mengizinkan, nggak lama langsung diantar sama Polsek Cilengsi ke RSUD kemana? Rumah Sakit Keramat Jati ya, Rumah Sakit Polri. Dilakukan otopsi sampai jam berapa ya, pokoknya kita pulang dari sono tuh ya Isa masih di sana Isa. Oh, dari Cilengsi langsung dapat rujukan ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan otopsi ya. Iya. Ibu ikut ya ke sana ya. Ikut. Baik. Setelah sampai Rumah Sakit Polri, saya menunggu nunggu di situ sampai selesai. Satu hari. Enggak. Otopsinya Sampai jam Isa, sampai jam. Oh, cuma 1 jam aja bu ya? Enggak, kan saya berangkat dari jam
ada setengah 2 ya, jam 2 Ada 5 jaman. dari 5 jam ya. RSUD itu jam 2, kita nunggu sampai jam setengah 8 lah kurang lebih. Oke. Hasil otopsi dapat ya, Bu? Nggak tahu saya hasil otopsinya, kan kata polisinya begini, nanti ibu tunggu ya paling 3 hari katanya hasilnya turun. Ya saya tunggu dong, saya udah percayalah sama Pak Polisi kan sebagai penegak hukum. Udah 3 hari nih sampai 7 hari kata saya nyuruh suami saya, coba tolong tanyain, kata saya itu gimana, hasil udah turun belum, sampai yang nggak tahu gitu, kita sampai sekarang juga nggak tahu Tapi hasilnya. sempat ditanyain Bapak? Sempat Sempet. Hasilnya atau perkembangannya? Hasilnya dia jawabnya gini, saya langsung ke ruangan Pak Kanit. Ya. Saya nanyain tentang masalah Farel bagaimana kelanjutannya. Ya. Itu berapa hari Pak Selang 4 hari Pak. Oke. Tanggal 4 hari saya langsung sama kakak saya Bung Daus ke Polsek Cilengsi, ketemu sama Pak Kanit sama Kapolsek. Ya, ya. Dia ngucapin alhamdulillah katanya pelakunya udah kena baru 2. Oh, penyampaian seperti itu iya, Pak ya? Yang satunya masih pengejaran, soalnya masih anak sekolah katanya Oke. gitu. Ya udah. Terus saya dari situ tanda tangan saya surat Pak, ada 6 lembar ya. Tapi saya nggak dibaca, karena apa? Karena kan lagi pada sibuk, lagi kayak genting kayak gitu, jadi cuma saya tanda tangan doang. Kata Pak Kapolsek ini katanya mau dilanjut ke Polres gitu, dilimpahkan. Saya langsung tanda tangan surat tuh, ada 6 lembar apa berapa saya lupa ya. Terus saya selesai tanda tangan, saya nanya lagi ke Pak Kanit, Pak untuk ke depannya gimana ini? Apa saya kesini, apa nunggu dari info dari Bapak? Saya suruh nih nunggu info dari Pak Kanit. Ya. Alhamdulillah nggak ada. Sampai sekarang Pak ya? Iya. Dari pihak kepolisian tuh nggak ada, nyampe sekarang udah mau 2 bulan nggak ada nelpon dari pihak korban, nggak ada. Bapak dapat surat Pak? Panggilan? atau Nggak apa? ada, Nggak belum ada. pernah. Nggak ada sama sekali ya Pak ya? Nggak ada. Cuman hanya pemberitahuannya dilimpahkan aja, dan informasi terakhir Bapak mendapatkan kabar itu secara lesan sudah ditangkap. Iya. Ah. 2 orang. Iya. Barang buktinya sajanya udah dikasih tahu sama saya, tapi saya nggak Sajanya diperlihatkan? diperlihatkan Melalui cuma lewat foto. HP Pak Kanit. Oke. Sama anak itu berdua dipoto Pak Kanit, nggak dikirim ke langsung ke saya. Fotonya Bapak lihat ya? Cuman sepintas Pak lihat. Oke. Iya. Cuman segitu doang Pak. Oke. Nggak ada lagi. Sampai sekarang jalan 2 bulan, 2 bulan ya. 2 bulan lebih. Ya. Terima kasih. Jadi ini ya rekan-rekan media yang disampaikan seperti ini, mungkin ada tambahan atau pertanyaan, silakan disampaikan. Upayanya Bu, harapannya kalau seandainya kasus ini bisa dibantu oleh LBH Pari, itu apa upayanya? Pengennya apa, sama seperti Ibu tadi kan udah nyampaikan, pengennya bagaimana Pak? Apakah bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau bagaimana? Atau mungkin karena sudah terlalu lama bagaimana? Ada dari pihak korban, dari pihak yang disampaikan sudah ditangkap itu kan pasti ada orang tua atau sudah ada yang berkunjung ke Belum rumah? ada dari pihak pelaku satu pun Tidak belum ada ya, Pak? Dari yang yang berkunjung saksi mata ataupun bela sungkawa Dari- ataupun kita kekeluargaan nggak ada. Dari pihak kepolisian mungkin Pak? Nggak ada juga ya? nggak ada. Ini malah Bapak yang menanyakan ya? Ya, Iya. saya terus yang banyak. Oke, selepas itu sampai sekarang sudah 2 bulan nih Pak. Mei, Juni, Juli sekarang nih Pak. Harapannya apa nih Pak? Mengenai almarhum dan mengenai kasus yang berjalan ini. Ya, pokoknya mah kita sebagai orang tua pengen dapat keadilan, pokoknya intinya begitu. Baik. Saya rasa cukup ya Cukup. informasi. Cukup. Rekan-rekan media cukup ya. Cukup. Bisa dibuat sebagai bahan narasi rilisan, sumbernya sudah jelas. Silakan sampaikan kepada publik yang memang benar-benar tupoksinya. Oke, Bu, kalau lebih kita sharing ini, kami dari LBH Pari berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Ibu ya. Kami akan bersurat melakukan cara bagaimana langkah-langkah hukum untuk membela almarhumah Farel. Dan semoga almarhumah andai kata hadir di sini, semoga dia tenang. Bapak Ibu ikhlas, ya Bu ya. Cukup sekian dari saya, Imran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam